Perang Padri adalah salah satu perang saudara dengan campur tangan politik adu domba yang dilakukan oleh kolonial Belanda. Lantas, bagaimana dengan sejarahnya? Berikut adalah sejarah mengenai Perang Padri. Perang Padri dilatar belakangi oleh perselisihan antara kaum adat dan kaum Padri di Minangkabau. Kaum Padri ini terdiri dari sekelompok ulama yang baru saja kembali dari Timur Tengah dan ingin memurnikan ajaran Islam di daerah Minangkabau. Kaum Padri berusaha untuk menghilangkan unsur adat di daerah Minangkabau karena tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Unsur adat tersebut antara lain kebiasaan seperti perjudian, penyambungan ayam, penggunaan madat, minuman keras, tembakau, sirih, dan juga aspek hukum adat matriarkat mengenai warisan, serta longgarnya pelaksanaan kewajiban ritual formal agama Islam. Fase pertama Perang Padri pada tahun 1821 sampai 1825. Pada tahapan pertama ini terjadi bentrokan dan peperangan antara kaum Padri dan kaum adat murni tanpa adanya bantuan dari pihak asing atau Belanda. Dalam perang ini, kaum adat merasa kewalahan dan akhirnya meminta bantuan Belanda dengan imbalan sebagian wilayah Minangkabau. Pada fase pertama ini, kemenangan berada di pihak kaum Padri. Kedua Perang Padri pada tahun 1825 sampai 1830. Pada tahap kedua ini, terjadi peperangan yang terjadi antara kaum Padri dengan kaum adat yang dibantu oleh Belanda. Kaum Padri dipimpin oleh Datuk Bandaro, namun setelah beliau wafat digantikan oleh Tuanku Imam Bonjol. Kaum Padri dengan taktik gerilya dapat mengacaukan pertahanan Belanda. Belanda yang kewalahan pun akhirnya mengajak mengadakan perundingan. Tanggal 22 Januari 1824 diadakan perjanjian masang dengan kaum Padri, namun kemudian dilanggar oleh Belanda. Kemudian diadakan lagi perjanjian Padang pada tanggal 15 November 1825. Alasan Belanda melakukan perundingan dan perjanjian sendiri adalah karena tidak mampu membendung serangan Padri, sebab bantuan dari Jawa tidak dapat datang karena sedang terjadi perang di Ponorogo. Belanda kemudian menyerang kembali kaum Padri di bawah pimpinan Letnan Kolonel Elout yang disusul dengan pasukan di bawah pimpinan Mayor Michels setelah berakhirnya perang di Ponorogo. Hingga pada tahun 1832, Belanda mendapatkan bantuan dari Jawa. Pada tahap kedua ini, tidak ada yang menang atau kalah dari pihak Belanda dengan kaum adat dan kaum Padri. Tahap ketiga ini adalah masa bersatunya kaum adat dan kaum Padri untuk mengusir Belanda yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Pada tahun 1832, dengan cepat lintau, Bukit, Komang, Bonjol, dan hampir seluruh daerah Agam dapat dikuasai oleh Belanda. Akhirnya kaum Padri pun dan kaum adat bersatu melawan penjajah. Kemudian pada 1823 Belanda mengeluarkan plakat panjang untuk memberhentikan perlawanan kaum adat dan kaum Padri. Dan pada 1836 Belanda melakukan penyerangan besar dan meruntuhkan benteng Bonjol. Sebagian keluarga Imam Bonjol terbunuh. Pada 1837 Belanda menggunakan strategi benteng Stelsel dan strategi itu pun berhasil. Pada Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol ditangkap Belanda saat diajak berunding oleh Belanda dan perundingan tersebut ternyata hanya tipuan. Akhirnya pada 1838, setelah Imam Bonjol ditangkap, maka perlawanan digantikan oleh Tuanku Tambusai. Ketika melanjutkan perlawanan ini yang dipimpin oleh Tuanku Tambusai, tapi ternyata Tuanku Tambusai tidak sekuat dan tidak seberani Imam Bonjol, sehingga benteng di Dalu jatuh ke tangan Belanda pada 28 Desember 1838. Jatuhnya benteng tersebut memaksa Tuanku Tambusai mundur bersama sisa-sisa pengikutnya pindah ke Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya. Perang di Ponorogo. Perang di Ponorogo yang berlangsung antara 1825 sampai 1830, termasuk salah satu perlawanan besar yang harus dihadapi Belanda semasa pendudukannya di Indonesia. Pasalnya, pertempuran yang bermula di Yogyakarta ini meluas ke banyak daerah di Jawa hingga sering disebut sebagai Perang Jawa. Faktor penyebab perang di Ponorogo. Faktor penyebab dibagi menjadi dua, yaitu ada sebab umum dan sebab khusus. Sebab umumnya adalah 1. Rakyat Jawa semakin sengsara akan pajak. Yang kedua adalah karena Belanda ikut campur masalah kesultanan. Ikut campurnya yaitu menerapkan kebijakan tanpa persetujuan rakyat. Dan juga Belanda tidak mau mengikuti aturan atau adat istiadat yang ada. Kemudian, sebab khususnya adalah
Belanda menetapkan patok di tanah leluhur Pangeran Diponegoro yang berada di Tegalrejo tanpa izin dari Pangeran Diponegoro. Tujuan Belanda menetapkan patok tersebut adalah untuk membuat rel kereta. Dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda, Pangeran Diponegoro menggunakan strategi perang gerilya. Perlawanan ini didukung oleh rakyat Jawa dan para ulama. Pada awal perlawanan berhasil menguasai Pacitan, Purwodadi, hingga Rembang yang dipimpin oleh Sentot Ali Basya, Kiai Mujo, dan Pangeran Serang. Belanda sempat kewalahan dalam menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro. Namun, dalam menghadapi perlawanan Diponegoro tersebut, Belanda menggunakan strategi licik. Pada tahun 1827, Belanda mendatangkan bantuan dari Sumatera dan Sulawesi. Jenderal de Kock menerapkan taktik perang benteng Selsel. Benteng Selsel adalah serangkaian benteng yang dibuat oleh Belanda untuk membatasi gerakan pasukan Diponegoro. Benteng Selsel juga pernah diterapkan pada Perang Padri. Dengan membangun banyak benteng, taktik ini berhasil mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Oleh karena itu, banyak sekali pasukan Diponegoro yang tertangkap dan gugur. Namun, pasukan Pangeran Diponegoro tetap gigih untuk melawan hingga membuat Belanda mengajak berunding. Dalam perundingan yang diadakan tanggal 28 Maret 1830 di Magelang, Pangeran Diponegoro disergap dan berhasil ditangkap. Akhir Perang Diponegoro. Karena Pangeran Diponegoro ditangkap, perang dilanjutkan oleh putranya Pangeran Jonet, Ki Sudewo, Diponingrat, dan Diponegoro Anom. Namun sayang usaha mereka hanya sia-sia dan berakhir tragis. Diponingrat dan Diponegoro Anom dibuang ke Ambon dan Ki Sudewo dan Pangeran Jonet terbunuh saat peperangan. Berakhirlah Perang Diponegoro. Lalu untuk Pangeran Diponegoro dan stafnya dibawa ke daerah pembuangan, yaitu di Manado tepat pada tanggal 3 Mei tahun 1830. Pangeran Diponegoro beserta 19 orang termasuk keluarga dan stafnya juga ikut dibuang. Kemudian pada tahun 1834, Pangeran Diponegoro dan yang lainnya berpindah ke Makassar. Setelah menjalani masa tawanan selama 25 tahun, akhirnya Pangeran Diponegoro meninggal pada saat berusia 70 tahun tanggal 8 Januari tahun 1855. Sekian penjelasan tentang Perang Padri dan Diponegoro dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.